Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, Amal kelas X Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah keperawatan. Pendahuluan, perubahan keperawatan saat ini sudah jauh berbeda dengan praktik keperawatan bertahun-tahun yang lalu, dan perubahan ini berlanjut sejak abad ke-21. Kebutuhan masyarakat, perkembangan keperawatan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pengaruhnya. Sejarah, perkembangan keperawatan di dunia didasarkan pada peran wanita, agama, perang, dan sikap masyarakat. Mother instinct, pekerjaan merawat dikerjakan berdasarkan naluri atau insting naluri binatang, atau mother instinct, naluri keibuan, yang merupakan suatu naluri dalam yang bersendi pada pemeliharaan jenis, seperti melindungi anak, merawat orang lemah. Peran wanita, seperti istri, ibu, anak, perempuan, saudara perempuan, merawat dan mengasuh. Agama, Islam dan Kristen. Perang membutuhkan kehadiran perawat. Sikap masyarakat, sebelum tahun 1800-an, keperawatan bekerja tanpa organisasi. Awal 1990, 3 konsil keperawatan, The American Association of College of Nursing, the American Nurse Association, the American Organization of Nursing Executive, and the National League for Nursing. Nursing Leaders, Florence Nightingale dari tahun 1820 sampai dengan 1910. Clara Barton dari tahun 1821 sampai dengan 1912. Mary Mahoney dari tahun 1845 sampai dengan tahun 1926. Lillian Wald dari tahun 1867 sampai dengan 1940. Livina Liddock dari tahun 1858 sampai dengan 1956. Praktik keperawatan, merawat dan mengobati luka, menghentikan perdarahan dengan menggunakan batu-batu panas, menurunkan panas dan memberikan air minum yang banyak dan kompres, membuka abses dengan menggunakan batu tajam, pemakaian tumbuh-tumbuhan sebagai pengobatan penyakit. Sejarah organisasi keperawatan. 1. Perkumpulan KWM Verpleger Bumi Bahtera atau dengan singkat PKVB berdiri tahun 1928. 2. Berubah menjadi Perkumpulan KWM Verpleger Indonesia atau PKFI. Yang ketiga, pada masa penjajahan Jepang, perawat terpecah menjadi 3 bagian, yaitu 1. Persatuan di Juru Kesehatan Indonesia atau PDKI di Ujung Pandang. 2. Serikat Buruh Kesehatan atau SBK di Yogyakarta. 3. Persatuan di Juru Rawat Islam atau Perdurais di Jakarta. Keempat, 17 Maret 1974 terbentuk Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPN. Zaman purba. Manusia zaman purba menganut kepercayaan atau agama animisme. Menghubungkan terjadinya penyakit dengan kepercayaan animisme ini, sehingga mereka beranggapan bahwa orang menderita sakit disebabkan karena kemasukan arwah-arwah atau roh-roh itu. Orang-orang yang menaruh perhatian terhadap tanda-tanda penyakit adalah orang ahli dalam mengambil tindakan pengobatan terhadap orang sakit. Masa penyebaran Islam, periode tahun 570 Masehi sampai dengan 632 Masehi. 1. Perkembangan keperawatan di masa ini sejalan dengan perang kaum muslimin atau jihad atau Holy Wars. 2. Sistem kedokteran masa lalu yang lebih menjelaskan pengobatan dilakukan oleh dokter ke rumah pasien dengan memberikan resep lebih dominan. 3. Hanya sedikit sekali literatur tentang perawat, namun dalam periode ini dikenal seorang perawat yang bernama Nabi Muhammad SAW telah melakukan peran keperawatan, yaitu Rufaidah binti Sa'ad atau Rufaidah al-Samiyah. Masa setelah Nabi atau post-prophetic era, tahun 632 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. 1. Dokumen yang ada lebih didominasi oleh kedokteran di masa itu. 2. Dokter
Al-Razi yang digambarkan sebagai seorang pendidik dan menjadi pedoman yang juga menyediakan pelayanan keperawatan. 3. Dia menulis 2 karangan tentang the reason why some person and the common people live a physician even if he is clever, dan a clever physician does not have the power to heal a disease, for that is not within the realm of possibility. 4. Di masa ini ada perawat diberi nama Al-Asiyah dari kata A'asa yang berarti mengobati luka, dengan tugas utama memberikan makanan, memberikan obat, dan rehidrasi. Masa Late to Middle Age dari tahun 1000 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. 1. Di mana ini negara-negara Arab membangun rumah sakit dengan baik dan mengenalkan perawatan orang sakit. 2. Gambaran unik di rumah sakit yang tersebar dalam peradaban Islam dan banyak dianut rumah sakit modern saat ini hingga sekarang, yaitu pemisahan antar ruang pasien laki-laki dan wanita, serta perawat wanita khusus merawat pasien wanita dan perawat laki-laki hanya merawat pasien laki-laki. Masa modern dari tahun 1500 Masehi sampai sekarang. 1. Masa ini banyaknya ekspatriat asing atau perawat asing dari Eropa, Amerika, dan Australia, India, Filipina yang masuk dan bekerja di rumah sakit negara-negara Timur Tengah. 2. Tahun 1890, seorang misionaris Amerika, dokter dan perawat dari Amerika, telah masuk Bahrain dan Riyadh untuk merawat Raja Saud King Saud. 3. Lutfiyah Al-Khatib, seorang perawat bidan Saudi pertama yang mendapatkan diploma keperawatan di Kairo, dan di tahun 1960 membangun institusi keperawatan di Arab Saudi. 4. Sebenarnya telah dibangun di masa Nabi Muhammad SAW, di mana mempengaruhi filosofi, praktek, dan profesi keperawatan. 5. Sejak tahun 1950 dengan perkenalnya Organized Health Care dan pembangunan rumah sakit di Arab Saudi, keperawatan menjadi lebih. Sejarah keperawatan Indonesia. Pada masa ini, perawat berasal dari penduduk pribumi yang disebut verpleegster dengan sebutan ziekenopasser atau penjaga rumah sakit. 2. Usaha pemerintahan Belanda di bidang kesehatan adalah 1. Mendirikan Rumah Sakit 1 Bienen Hospital di Jakarta pada tahun 1799. 2. Mendirikan Rumah Sakit 2 Baten Hospital. 3. Membentuk Dinas Kesehatan Tentara atau Military Gesondheitsdienst. 4. Membantu Dinas Kesehatan Rakyat atau Burgerlijke Gesondheitsdienst. Zaman penjajahan Inggris, Gubernur Jenderal Raffles sangat memperhatikan rakyat dengan boyan. Kesehatan adalah milik manusia. Usaha-usahanya di bidang kesehatan. 1. Pencacaran secara umum. 2. Membenahi cara perawatan pasien dengan gangguan jiwa. 3. Memperhatikan kesehatan pada para tawanan. Zaman penjajahan Jepang. 1. Menyebabkan perkembangan keperawatan mengalami kemunduran yang juga merupakan zaman kegelapan dunia keperawatan di Indonesia. 2. Kemunduran ini terlihat pada pekerjaan perawat. 1. Dikerjakan oleh orang-orang yang tidak terdidik. 2. Pimpinan rumah sakit diambil alih oleh orang-orang Jepang. 3. Obat-obatan sangat kurang. 4. Wabah penyakit terjadi di mana-mana. Zaman kemerdekaan. 1. Usaha-usaha di bidang kesehatan tahun 1949 mulai dibangun rumah sakit dan balai kesehatan. 2. Tahun 1952 mulai didirikan sekolah perawat, yaitu sekolah guru perawat dan sekolah perawat setingkat SLTP. Tahun 1962 mulai didirikan pendidikan keperawatan profesional. Tahun 1962 sampai dengan sekarang, keperawatan mulai berkembang dengan pesat. Tahun 1962 mulai banyak berdiri Akademi Keperawatan Akper. Tahun 1985 program studi ilmu keperawatan atau PSIK diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia lulusan tahun 1988. Dampak: meningkatkan
pelayanan keperawatan, pendekatan proses keperawatan, dan meningkatkan peran dan fungsi. Sekian dari presentasi saya tentang sejarah keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.